Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan channel DMP Elektro. Hari ini saya akan mentutorialkan beberapa keluhan dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman semua yang kadang saya tidak bisa jawab satu persatu melalui WA ataupun chat via YouTube ya. Nah, yaitu tentang inverter ya, tapi pada basicnya adalah inverter ini tentang inverter yang mencangkut inverter yang model-model standar lah, yang umum di pasaran dengan harga yang relatif masih masuk kantong gitu. Untuk inverter yang tinggi digital tentunya agak susah. Nah, tidak lain dari itu saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengatur voltage output atau tegangan output pada sebuah inverter, khususnya pure sine wave dengan berbagai merek ya. Untuk saat ini yang saya ada hanya merek Suwer dan merek Kenika ya. Jadi kalau misalkan kayak merek Taver, Ziangesi itu ya tinggal mengikuti lah. Intinya sih tidak berbeda jauh dengan merek Kenika ya, 11-12 gitu, ataupun merek Suwer juga ya 11-12. hanya saja mungkin basicnya basicnya sih sama, cuma cara penempatan atau bentuknya saja yang berbeda. Nah, untuk saat ini saya ada inverter ya, ini Suwer 1500 volt ampere atau 1500 watt. Sebelum saya atur, saya buka dulu ya teman-teman. Ini adalah dalaman dari inverter Suwer untuk seri 1500 ya, atau FPG 500B ya. Kalau ini di sini adalah FPG strip 500B 1500B, karena B itu kan adalah 24 volt. Jadi kalau dalam Suwer itu kan ada A, B dan F ya. Jadi A itu 12 volt, seri B itu adalah seri 24 volt, dan F itu seri 48 volt. Nah, kita intip dalamannya. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau inverter Suwer ini kebetulan driver SPWM nya udah saya ganti. Nah, biasanya driver SPWM punya Suwer yang original ada beberapa mereka yang ada trimpotnya ya di SPWM nya sini, tapi ini trimpotnya saya buang. Ini contoh trimpot yang ada, tapi ini memang dari sananya kadang dibawain kadang enggak. Kalau dibawain ini hanya di beberapa tipe saja ya. Jadi sebenarnya si trimpot ini enggak begitu pengaruh ya. Ini hanya untuk semacam kayak frekuensi saja. Jadi intinya trimpot ini abaikan lah gitu ya, abaikan saja gitu ya. Nah, cara mengatur ya untuk tegangan outputnya, sediakanlah satu buah tester digital ya, jangan yang analog. Kalau analog ya, kalau saya sih lebih enak digital teman-teman. Kalau analog kan kayaknya kurang presisi gitu koma-komanya. Sediakan satu buah tester digital, kemudian testernya biasa ya, kita tancapin di kanal outputnya dan posisikan pada bacaan untuk voltmeter AC ya. Kemudian di sini setting auto aja. Oke, kemudian kita hidupkan inverter kita sesuai dengan punya kita masing-masing. Hidupkanlah inverter. Nah, sebelum mengatur, saya lupa tadi mentutorialkan ya, kalau untuk inverter kayak tipe-tipe merek Suwer itu dia sediakanlah obeng plus yang agak besar. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini ada obeng plus. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua buah potensiometer trimpot ya, trimmer potensio, ini dan ini ya, ini dan ini masing-masing nilainya adalah 103 atau 10 kilo ohm ya, trimpot 10 kilo ohm yang dipasang secara ya masing-masing gitu. Jadi di sini ada. Nah, kalau kita cek sebentar, saya cek dulu berapa output tegangannya.
Di sini tegangan punya saya sudah menunjukkan di angka 223 volt ya. Jadi gini, kalau inverter pure sine wave itu tegangan outputnya itu bisa disetting dan tidak mengikuti tegangan input. Jadi misalkan baterai di sini, anggaplah ini sistem 24, yang artinya misalkan baterai di sini 24 volt, ya tegangannya tetap 220 volt. Tapi nanti kalau tegangannya inputnya drop, katakanlah 23 volt, outputnya pun tetap akan mengikuti settingan yang ada, yaitu 220. Ataupun misalkan baterai kita penuh pakai sistem PLTS, yaitu sekitar 28 atau 29 volt, maka outputnya pun akan tetap di 29 volt. Nah, bisa dilihat ini di adaptor saya setting ke 25 ya. Ini di setting 25 volt, akan saya coba 25 volt, saya masukkan ke inverter sini ya. Ini saya jepitkan, coba saya naikkan sampai ketemu 29 volt ya. Tuh, 29 volt, tegangan tetap di 223. Saya coba matikan, mati ya. Saya coba hidupkan lagi, kembali ke 223. Saya coba dropkan sampai di angka 20 lah ya, 20 volt, tetap di 224, malah naik 1. Coba saya matikan, mati ya. Saya hidupkan lagi di angka 20 volt ya, betul ya. Jadi tegangan di sini mau naik mau turun, maka tegangan output AC nya itu tetap tidak ada perubahan. Itulah kelebihan dari sistem inverter pure sine wave gitu. Nah, kembali lagi ke trimpot yang tadi ya. Di sini ada 2 buah trimpot, dimana trimpot yang sebelah kiri itu dia dekat dengan rangkaian DC-DC converter ya. Ini adalah rangkaian DC to DC converter, dimana fungsinya ini adalah untuk menghidupkan MOSFET, yang dimana MOSFET ini dia memperkerjakan 2 buah trafo ya. Ini ada 2 buah trafo atau trafo step up. Jadi supaya trafo ini bisa bekerja, tegangan dari aki menjadi AC menjadi DC tegangan tinggi sekitar 400 volt, itu yang mengubah adalah ini. Jadi ini menghidupkan MOSFET yang ada di dalam, kemudian MOSFET-nya itu bisa bekerja sama dengan si trafo ini. Nah, outputnya jadi tegangan tinggi tapi frekuensinya pun tinggi, yang disearahkan oleh dioda, kemudian outputnya masuk ke rangkaian untuk dijadikan pure sine wave. Jadi outputnya itu kalau sugar itu kisaran berapa ya, saya coba cek dulu ya. Jadi ini sekolah lah ya, ntar outputnya saya biasa sih ngecek langsung ke dioda ya. Ke dioda ada nggak ya, cari yang tertinggi 324 ya. Outputnya 324, teman-teman bisa lihat. Jadi dari tegangan rendah DC dirubah menjadi tegangan AC frekuensi tinggi yang disearahkan oleh dioda, dan outputnya menjadi 324 volt. Itu karena ini 21 volt, tapi kalau ininya ditanaikan menjadi 24 volt ya, katakanlah. Lihat di panel display ini, maka outputnya akan menjadi 383. Kemudian kita naikkan lagi tuh ke setting ke 27, dia menjadi 412. Saya naikkan lagi, wah, menjadi 29, tetap di 214. Jadi ada proteksinya. Misalkan tegangan outputnya di sini sudah ketemu 412 volt, maka walaupun tegangan ini dinaikkan, maka akan tetap tidak bisa lebih dari tegangan 412 volt gitu ya. Oke, saya kembalikan ke 24 saja ya. Kembalikan ke 24 ya, tuh kan 382 volt DC ya, DC karena sudah disearahkan sama dioda nih, dioda tegangan tinggi. Nah, saya pasang kembali. Itulah cara kerjanya ya. Jadi di sini kembali lagi, di sini ada 2 buah trimpot. Jadi trimpot yang ini ya, trimpot ini dekat SPWM. Karena dekat SPWM, trimpot ini dia berfungsi untuk mengatur tegangan output dari AC 220 voltnya ini. Sedangkan ini trimpot dekat DC to DC converter.
saya belum paham banget ya teman-teman fungsi trimmode ini. Akan tetapi kalau trimmode ini kita rubah nominalnya atau anggaplah kita putar ya, itu outputnya itu powernya kurang gahar ya, karena pada basicnya si trimmode ini banyak di beberapa tipe itu justru malah di jumper memakai resistor sekitar ukuran 4,7 kilo ohm, sedangkan ini tidak, karena ini kan untuk mengatur AC ya, jadi kita harus wajib gitu kita atur-atur. Sedangkan trimmode ini banyak diganti dengan resistor biasa SMD dengan nilai 4K7 atau 4 kilo 7 ohm. Nah, saya nggak mau berubah-ubah ini, nanti tegangannya kan tenaganya kurang maksimal ya. Ini jadi carilah trimmode yang dekat dengan SPWM ya. Ini kan SPWM, carilah trimmode-nya, bukan trimmode yang nempel di SPWM ya teman-teman. Kalau di SPWM itu ada trimmode, itu bukan untuk tegangan outputnya, tetapi bentuknya kuning atau seperti ini ya. Dia tidak menyatu dengan SPWM dan kita bisa berputar kiri atau kanan. Kalau diputar ke kiri, maka tegangannya akan naik. Saya coba putar ke kiri, bisa dicek di sini. Tuh, putar ke kiri 4200. Wah, 260 volt AC, ngeri man. Saya coba putar ke kanan, putar ke kanan ya, turun terus menjadi 170, 100. Paling rendah berapa ya? Paling rendah ini man. Nah, kalau ini diminimkan, tegangan terendah yang kita dapat adalah 136,6 volt AC dengan frekuensi sekitar 50 Hz ya. Oke, tapi kalau kita naikkan sampai tertinggi berapa ya, saya coba belum pernah ngatur soal ini. Nah, kalau kita tegangannya naikkan sampai posisi bener-bener puncak sampai tinggi ya, di puncak tertinggi tegangan yang kita dapat dan kita ukur di sini terbaca 270 volt AC. Waduh, ini colokannya agak kurang bersahabat teman-teman. 270 volt AC ya, nih kelihatannya 270 volt AC. Colokannya kurang bersahabat punya saya. Nah, saya balikan lagi ya. Tadi kembali ke 220. Tapi kalau udah 270 volt AC otomatis protek ya. Jadi kalau misalkan udah ketemu 200 volt AC, misalkan 262 ya, dia masih bisa. Tapi kalau 270, maka otomatis SPWM ini dia akan memprotek, dia tidak mau mengeluarkan tegangan alias restart ya. Nih 262 dia mau, tapi kalau saya mentokkan sampai 270 nanti akan restart mati. Saya kira tadi colokan yang ini ya, ternyata bukan. Tak kira tadi yang ini, ternyata dia memang restart dari SPWM nya tuh. Nah, hidup lagi gitu. Jadi diproteksi lah untuk batas tegangan tinggi. Saya kembalikan lagi ke 220 volt ya. Teng. Jadi kalau putar ke kiri dia menambah, diputar ke kanan dia malah berkurang. Saya lebih suka di bawah 220 volt sedikit daripada ke atas ya. Oke, saya setting di 218 ya. Tambah dikit ya, 220 pas, 220 pas. Nah, segini aja lah. 223 volt AC ya, frekuensinya 49,99 Hz ya. 223. Oke, ini adalah merek Swear ya. Sekarang saya akan coba mempraktekkan pada merek lain. Kebetulan karena saya hanya punya 2 merek, jadi saya tidak bisa mentutorialkan banyak produk ya. Nah, ini adalah merek Tenica ya. Pas kali waktunya sholat bisa. Ini adalah merek Tenica. Sekarang kita bongkar dulu teman-teman.
ini merek Kenika ya, kita akan mempelajari dulu merek Kenika yang ini ya. Oke, kalau pada merek Kenika di sini ada sedikit perbedaan. Jadi gini ya diagram bloknya, ini adalah MOSFET untuk menggerakkan si trafo ini supaya trafo ini bisa bekerja. Nah, MOSFET ini adalah MOSFET step up dari DC aki menjadi AC tegangan tinggi ya, AC tegangan tinggi yang outputnya nanti bisa arahkan untuk menjadi tegangan tinggi kisaran hampir 400 volt. Nah, untuk rangkaian DC to DC nya itu di sini. Nah, ini adalah rangkaian DC to DC nya. Kalau tidak salah ini ada trimpot ya, tapi trimpotnya warnanya hijau. Sepertinya trimpot ini tuh fungsinya tidak beda jauh dengan merek Shuer yang warnanya kuning, yang nilainya yang tadi saya bilang adalah 4K7 atau yang bisa dibilang tuh 10K, tetapi di setting 4K7 gitu, dan sering diganti sama pabrikan itu resistornya SMD dengan nominal nilai 4 kilo 7 ohm. Nah, ini adalah rangkaian DC to DC nya, sedangkan ini adalah rangkaian regulator untuk mengisi tegangan ke DC-DC ataupun mengisi tegangan si SPWM tegangan tingginya gitu. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau tadi pada Shuer kan inputnya output DC-nya itu maksimal 412 volt ya. Sekarang kalau pada Kenika itu berbeda teman-teman. Kalau pada Kenika itu sebelah mana ya, entar teman-teman, saya ke soalnya ini ketutup rapat. Nah, ini teman-teman bisa cek dengan tegangan 27 volt, maka output DC nya itu sekitar 378. Saya coba turunkan menjadi anggaplah 20 volt ya. Ketika 20 volt dia ada pipip proteksi, di sini turun menjadi 316. Saya coba naikkan menjadi 26, di sini 377. Saya coba naikkan menjadi 27, di sini masih 378. Saya naikkan menjadi 29 volt, di sini menjadi 377. Artinya inverter merek Kenika itu dia tidak bisa mencapai 400 volt, 380 lah maksimal kayaknya. Juga jarang, rata-rata 370 ya. Jadi otomatis ini lebih efisien dibanding merek Shuer. Karena apa? Jadi tegangan rendah dari DC berapapun ya, tergantung kapasitasnya, tegangannya berapa, nanti masuk menjadi DC tegangan tinggi itu hanya dibatas sekitar 370 volt ya, enggak nyampe 380 lah. Jadi walaupun di sini 29 itu, maka output yang tegangan output DC nya itu hanya 370 ya, tuh 370. Kemudian tegangan 370 volt DC itu dirubah menjadi 220 volt AC oleh rangkaian driver SPWM ini. Kita bisa cek. Ya nih 218 ya. Nah, pada merek inverter kayak Kenika, Zenkesi, kemudian apa ya? Setahu saya sih Kenika sama Zenkesi itu hampir bisa dibilang kayak satu pabrik gitu, desainnya tuh hampir 11-12 ya. Itu cara mengaturnya itu kita harus menggunakan openg yang lumayan lebih kecil ya. Kalau saya sih menggunakan openg seperti ini. Nah, ini opengnya. Jadi misalkan tegangannya sudah tidak sesuai dengan keinginan kita, terlalu rendah, terlalu tinggi katakanlah, maka kita akan atur hanya satu trimpot di sini ya. Nah, ini posisinya trimpotnya di sini. Pokoknya carilah trimpotnya yang posisinya di dekat elko tegangan tinggi ya. Ada elko besar, di dekatnya ada trimpot. Trimpotnya itu biasanya berbentuk seperti ini, kecil ya. Jadi bentuknya kayak kancing tuh.
Nah, remote ini kita coba putar ya, sembari kita perhatikan tegangannya. Saya putar ke kiri. Oh, kalau ini berbalik teman-teman, kalau diputar ke kiri tegangannya akan turun. Coba lihat, saya putar ke kiri. Wah, bukan naik, tadi turun ya. Kayaknya sudah agak berkarat ini, trimpodnya agak berkarat. Ke kiri dia naik menjadi 232 deh. Coba saya putar ke kanan. Rendah banget ya. Oh, colokan saya ternyata 216. Saya putar ke kanan naik, putar ke kanan naik teman-teman. Oh, jadi gini, tripod ini itu bisa dikatakan tripod 360 derajat, dimana putarannya adalah seperti ini. Jadi titik ini ya, titik ini dia diajus anggaplah 10k sampai sini 10k, nanti dia akan kembali lagi ke 0 gitu loh. Jadi terus-terusan. Berbeda dengan merek kayak Shure itu kan mentok dari titik awal sampai titik akhir, ya udah mentok, dia tidak bisa diputar lagi. Kalau ini bisa diputar terus-terusan, makanya saya tadi sempat bingung ya, tuh nggak ada habisnya. Tapi diputar terus, tapi dia kalau kembali ke titik awal ya dia drop lagi menjadi tegangan terendah gitu. Kita harus putar lagi ke kanan terus. Jadi untuk mengatur supaya tegangannya tuh pas dodo 0 volt, bebas mau ke kanan mau ke kiri sama aja, karena ini semacam kayak 360 derajat gitulah. Rotasi dari titik awal kembali ke titik awal lagi, mulai dari 0 lagi gitu, semacam kayak jam dinding ya. Dari jam 12 ya nanti ketemu jam 1. Nah, udah ketemu 220 volt ya. Oke, itu dia teman-teman, video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mungkin bisa isi di kolom komentar ya. Like untuk yang suka, dislike untuk yang tidak suka. Subscribe, tidak subscribe nggak apa-apa. Kalau yang mau subscribe ya alhamdulillah, kalau yang nggak subscribe ya nggak apa-apa, menonton saja lah, udah amat hangat. Terima kasih. Itu aja teman-teman, sampai jumpa ketemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.